to my YouTube channel, Anita Tarot. Saya salah satu reader tarot di Sumatera Utara. Saya berharap ketika mendengarkan saya, kalian menjadi lebih baik dalam asmara, karir, dan keuangan. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton YouTube channel saya. Dari saya, Anita Tarot. Halo guys, kembali lagi sama aku di channel Anita Tarot. Dan kali ini pilih-pilih kartu ya. Seperti biasa ada 3 deck kartu yang ada di hadapan kalian. So, buat kalian bisa lihat dan pilih salah satunya ya. Salah satu yang menurut kalian cocok dengan intuisi kamu. Kalau nggak cocok dengan kondisi, nggak usah dipaksain. Karena ini untuk semua orang. Untuk semua orang artinya general ya. Jadi bisa kebolak-balik juga atau bisa juga tidak cocok karena tidak pas di kondisi kamu. Dan buat kalian kalau mau lebih tepat, lebih secara terkhusus, secara pribadi, mau dibacakan tentang masalah pribadi atau masalah percintaan secara pribadi ya, kalian bisa berkonsultasi, tentu ada syarat-syaratnya. Lihat di bawah judul, di deskripsi sudah aku tulis bagaimana syarat-syarat untuk berkonsultasi sama aku, dan bisa juga hubungin aku langsung lewat Line ataupun Instagram. Jadi kalian bisa hubungin aku langsung lewat Instagram ataupun Line ya, untuk bagaimana cara untuk reading secara private ya. Oke, aku kasih judul seperti biasa, bagaimana perasaan seseorang ini sama kamu, siapapun dia. Mau itu mantan, mau itu pacar, mau itu masih gebetan, baru ketemu, baru kenalan, atau siapapun lah, mantan istri, suami, atau siapapun. Intinya kalau kamu memikirkan hanya satu orang saja, saran aku pilih salah satu saja, jangan pilih lebih dari satu. Karena setiap pembacaannya pasti berbeda-beda arti, berbeda pembacaan. Jadi pilih salah satu aja, mana yang menurut kalian cocok. Bagaimana perasaan terdalam seseorang yang kalian pikirkan saat ini. Dan sekali lagi buat kalian, ini tidak pakai waktu. Kapanpun kalian mau bisa putar-putar ulang video aku, karena tidak pakai nggak pakai batas waktu. Ini sampai kapanpun pilih-pilih kartu, mau diulang-ulang juga bisa. Oke, silakan pilih kartunya. Kalau butuh waktu lebih lama bisa pause videonya. Oke, kita awaskan dulu yang ketiga sama yang keduanya. Oke, kita kocok kartunya. Bagaimana perasaan seseorang ini sama kamu? Bagaimana perasaan seseorang ini sama kamu? Siapapun dia. Bagaimana perasaannya sama kamu untuk di deck pertama? Ya, bagaimana perasaan terdalamnya sama kamu? What happened? Jadi buat kalian yang sangat meragukan, gimana ya nih orang, oke, berarti kita lihat perasaannya gimana ya. Ada 9 of Pentacles, ada Death, terus ada 8 of Pentacles, ada juga Page of Wands, 8 of Swords. Di sini aja ada 2 of Swords, 5 of Pentacles, ada Ace of Wands, ada Ace of Pentacles, dan Knight of Cups. Oke. Kita lihat dulu. Ada 9 of Swords di bottom of the deck. Kita naikin. Oke, kita naikin biar kelihatan banget. Oke ya. Bottom of the deck ada The Empress, The Tower, sama 9 of Swords. Tahu nggak, ini tuh 2 major arcana ya, The Empress sama The Tower. 9 of Swords udah major, ditambah lagi 9 of Swords. Perasaan orang ini orang yang aku rasa orang yang sangat
overthinking ya. Kamu mungkin dalam hubungan yang dimana kamu punya hubungan dengan seseorang yang punya rasa terlalu cemas berlebihan, banyak masalah dalam dirinya yang belum dia benerin, sehingga ketika dia berhubungan dengan seseorang, dia jadi kurang stabil. Ngerti nggak? Jadi kurang stabil. Ketika kehadiran kamu ada dalam dirinya, itu membuat gejolak banyak di dalam diri dia. Karena apa? Karena aku rasa banyak banget masalah yang belum dia kelarin, banyak hal problem pribadi yang belum dia bisa dia tuntaskan. Di situ ada Nine of Pentacles. Yang saat ini sebenarnya ya, perasaan terdalam dia lebih senang atau lebih lebih memprioritaskan dirinya sendiri, memprioritaskan secara pribadi. Dia tuh memikirin diri sendiri dulu, kenyamanan, ketenangan, terus kayak lebih menikmati momen bebas, tidak punya kekangan, tidak dikekang, tidak diatur-atur, tidak disuruh ini, tidak disuruh itu, tidak ada kewajiban apapun. Kalau kalian yang punya pacar, kalau sudah pacar, aku rasa dia ngerasa terkekang sama kamu. Dia ngerasa kehadiran kamu hanya membuat lingkungannya sempit atau hanya membuat pemikirannya sempit. Karena apa? Orang seperti ini masih ingin bergaul bebas, masih ingin berkelana, masih ingin memprioritaskan hal-hal yang lain daripada soal cinta. Dan di sini kebanyakan Pentacles. Soal Cups hanya satu. Ya, Cups di sini hanya satu aku lihat. Tuh. Jadi artinya apa? Dia lebih make logika daripada perasaan sama kamu. Dan di sini prioritasnya adalah soal pekerjaan, keuangan, dan dirinya, kebebasan, kebahagiaan dia, ketenangan dia. Bukan berarti dia nggak suka ya, dia suka sama kamu. Ada rasa cinta di sini, tapi menurut dia kalau dia dituntut secara berlebihan atau kamu terlalu rewel, terlalu minta ini, minta itu, kayaknya bukan dia orangnya. Gitu. Ngerti nggak sih, kayak orang yang oke, kita pacaran, oke, kita punya hubungan. Tapi kalau lu berlebihan atau terlalu over atau terlalu nuntut banyak untuk dikasih waktu, karena gue juga punya kehidupan. Nah, dia rasa seperti itu. Jadi kamu kalau berhubungan sama orang ini, kamu harus bisa jadi orang yang tidak ribet, yang tidak banyak permintaan, yang tidak manja, yang tidak selalu ingin diperhatiin karena dia punya dunia sendiri. Contoh kayak dia sibuk sendiri, kalau dia udah sibuk dengan pekerjaannya, dia lupa tuh. Mungkin dia lupa ngasih tahu, lupa ngabarin karena apa, capek misalnya. Terus juga misalnya di sini ada Five of Pentacles. Mungkin orang ini juga sangat-sangat workaholic itu karena keluarganya tidak mampu, punya kekurangan di mana dia adalah tulang punggung keluarga. Dia ngebantu adik-adiknya atau ngebantu isi keluarganya. Ditambah kamu banyak tuntutan, atau kamu pengennya menikah, atau kamu pengennya dia udah ready gitu untuk kamu, tapi orang ini belum ready. Kalau dia bilang, dibilang apakah dia ada rasa cinta sih sama gue? Ada. Di Empress, dia suka sama kamu, dia cinta, tapi dia rasa saat ini untuk punya hubungan yang benar-benar serius, aku rasa dia belum mampu. Karena apa? Itu akan membebankan pikiran dia. Yang ada dia akan terus-terusan stres. Dia akan stres gitu loh. Bukan berarti dia nggak mau punya pacar ya. Bukan berarti dia tidak pengen diperhatiin atau tidak mau punya pasangan. Tapi saat ini yang dia prioritaskan, yang dia dahulukan itu adalah soal pekerjaan dan keuangan untuk membantu keluarganya, untuk mencapai cita-citanya, untuk meraih apa yang dia inginkan. Kalau dibilang sama kamu, dibilang dia serius juga nggak terlalu serius, dibilang main-main juga nggak mau main-main gitu loh. Masih ya ibaratnya casual jalan aja, misalnya untuk jalan, makan bareng, atau
sekali-sekali ya. Intinya niatnya ada tapi belum tentu ready. Niat kita sudah ada tapi belum tentu jalan gitu. Kayak misalnya mau pergi nih ya, mau pergi naik mobil, sebenarnya niatnya ada untuk pergi tapi males banget untuk ngisi minyak. Jadi nyampe ke tujuannya itu mikir-mikir dulu. Nah, ini orang tuh kayak begitu. Jadi di sini ada death yang saat ini dia rasakan. Mungkin kalau kamu yang merasakan hubungannya putus nyambung, atau dianya kadang perhatian banget, kadang enggak, atau kadang dia sayang banget, kadang nggak peduli. Nah, ini nih, kamu berhadapan dengan orang yang memang punya banyak kebimbangan dalam hidup, yang belum ready untuk oke, gue memang cari wanita untuk merit, atau gue pengen cari pria yang untuk menikah gitu. Belum ada. Kalau dibilang, oh umur aku udah segini ya, wajar kalau pasangan aku minta serius atau nikah. Ada dalam hatinya seperti itu, tapi uangnya belum ada gimana? Kalau dia pikirin terus, yang ada dia gila gitu, yang ada dia stres. Nah, dia nggak mau mencoba terlalu masuk untuk mikirin banget. Jadi saat ini dia lebih, misalnya kalau ada nomor 1 sampai nomor 5 tuh, yang pertama adalah pribadinya dulu nih. Contoh kayak yang pertama itu dia harus dapat penghasilan di tahun ini tuh segini misalnya. Nah, yang kedua tuh soal pekerjaan. Bisa nggak ya aku tahun ini ganti jabatan, atau naik jabatan, atau buka usaha, atau buat modal lagi untuk buat bisnis atau apapun. Nah, jadi soal cinta itu, soal cinta atau soal pasangan, ya itu hanya membuat dia ngerasa kayak kalian itu suportif buat dia gitu. Tapi kalau kaliannya rewel, oke, kalian akan siap sedia untuk dicuekin. Karena saat ini yang berdampingan dengan orang semacam ini adalah orang yang bisa support dan mengerti. Tapi kalau kamu memang tipe orang yang ribet, rewel, bawel, maunya dimanja terus, maunya dimengerti, egois, nah nggak akan bisa sama orang ini. Otomatis kalau kalian berhubungan dengan orang di nomor 1, dia ada rasa cinta sama kamu, tapi prioritasnya bukan kamu pada saat ini, tapi lebih ke pekerjaan, finansial, dan harapan-harapannya dia. Kalaupun dia dapat bonus, bisa punya tabungan, ya udah, dia mungkin bisa nikahin kamu. Tapi kalau saat ini aku rasa belum. Ya. Di sini ada Ace of Wands, Six of Cups, terus ada Five of Swords, ada Knight of Wands, Four of Pentacles, Seven of Cups, Eight of Wands, Three of Wands, ada Eight of Swords. Oke. Oke, mungkin di sini juga kamu merasa terlalu banyak berkorban. Jadi kamu juga pengen dia yang gantian gitu ya. Misalnya take and give-nya gantian dong kak, jangan cuma aku doang. Oke. Dan kamu ada ngerasa dia itu pasti tidak, kamu ada pasti ngerasa kayak curiga. Nggak mungkin cuman aku yang dia deketin contohnya. Atau nggak mungkin dia nggak ada cari-cari yang lain kak. Dia pasti ada ngobrol sama wanita lain atau pilihan-pilihan lain. Karena di sini kamu ngerasa meragukan ya, cukup meragukan, dan kamu selalu kepoin dia nih. Kamu selalu curiga sama dia. Karena apa? Kamu ngelihat dia tuh kayak nggak stabil terus. Kamu udah ngerasa makin dijalani, kalau kalian yang pacaran misalnya, kalau makin dijalani makin meragukan buat kamu. Kayak udah lama, misalnya kalian udah lama nih pacaran, aku udah lama kak pacaran sama dia, tapi kok semakin kesini kayak sikap dia semakin buat aku ragu, atau semakin kayak ya intensitas kami ngobrol susah, atau komunikasinya udah berbeda dari awal kayak gitu. Terus juga di sini ada Eight of Swords, yang dimana terkadang
kamu tertekan juga dengan sikap dia yang dia cuman mikirin diri sendiri tanpa mikirin perasaan kamu, tanpa mikirin pikiran kamu juga atau pendapat kamu. Nggak pernah dia kayak dia nggak pernah dengerin omongan kamu. Kamu juga pengen curhat sama teman-teman kamu, tapi takut jadi bumerang. Kamu pengen curhat ke orang tua, takut orang tua kamu jadi nggak setuju sama dia. Di sini intinya ada Knight of Swords juga. Nah, ada Six of Cups yang dimana ketika misalnya dia mutusin kalian, tapi ketika dia sadar cuman kamu yang mengerti, cuman kamu yang bisa sabar. Nah, dia minta balikan lagi. Dia minta untuk kamu berikan kesempatan lagi. Tapi menurut kamu ini hubungannya kayak nggak jalan gitu. Ya, makanya aku bilang mungkin kalian yang stres atau dianya yang stres. Di samping itu dia juga punya masalah. Makanya aku bilang kalau kalian punya hubungan dengan orang yang bermasalah, kalian akan juga terasa terikut dalam masalah dia. Kenapa? Orangnya belum bahagia, orangnya masih dalam nggak nentu arah, orangnya masih punya problem yang besar, problem dari keluarga, dari tanggung jawabnya, pekerjaannya. Jadi dia punya pikiran tuh bercabang-cabang, nggak melulu di kamu dan nggak memprioritaskan kamu. Karena hidupnya belum enak dan belum bahagia, belum happy. Jadi otomatis kalau kamu sama dia, kamu akan ikut ke beban dengan masalahnya dia. Kamu harus mengerti jiwanya dia gimana, kamu harus mengerti problemnya seperti apa, harus mengerti keadaan kekurangan dia segala macem. Kenapa? Orangnya belum mendapatkan apa yang dia inginkan gitu. Apalagi punya banyak problem finansial misalnya, bantuin keluarganya segala macam, dan dia juga nggak mau royal sama kamu, atau dia nggak terbuka soal uang segala macam. Ya, jadi untuk nomor 1, dia punya rasa cinta, dia suka sama kamu, tapi untuk soal cinta-cintaan dia tidak mau memprioritaskan. Dan tentu kalau kamu yang berhubungan dengan orang seperti ini, kamu harus dituntut untuk punya kesabaran yang ekstra banget. Kalau kamu tipe orang yang rewel, egois, pengen diperhatikan, pengen dimanja-manjain, bukan orang ini tipenya ya. Oke, itu nomor 1 ya. Oke, ini nomor 2, kita kocok kartunya. Bagaimana perasaan terdalam seseorang ini, seseorang yang siapa aja. Bagaimana untuk di deck kedua perasaan terdalam dia sama kamu. Bagaimana perasaan seseorang di deck kedua. Di Empress lagi. Ada Temperance. Ada Ten of Swords. Ada Nine of Cups. Jewel of Fortune. Nine of Wands. Three of Swords. Queen of Pentacles, Page of Pentacles, Two of Pentacles. Oke. Kalau kalian baru dekat, ini tipe orang, dianya ini pernah mengalami masalah yang dinamakan traumatik, punya masa lalu yang gak enak, tapi dia ingin mencoba untuk kenal sama orang baru. Mungkin dia punya masa lalu yang tidak enak, tapi dia ingin mencoba dan ingin membuka hati dan ingin berhubungan sama orang baru. Kan nggak mungkin dia harus mikirin masa lalu terus, kan nggak mungkin ya. Jadi dia merasa saat ini hidup itu jalan ke depan. Jadi dia mencoba walaupun jalannya masih tergopoh-gopoh ya, Duel of Fortune. Jalannya masih belum benar, tapi dia berusaha keras untuk bisa menyelesaikan traumatik yang ada pada saat ini. Ya, kalau bisa menurut dia, kamu bisa lah untuk membuat kayak, dia berharap kamu bisa jadi obat buat dia kayak gitu. Kita lihat di sini
ada Seven of Swords, ada Judgment, dan 12 Cups. Iya. Jadi gini, dia mencoba, sebenarnya dia nggak ada niat untuk menjadikan kamu pelarian, enggak. Tapi gini loh, jadi kayak hati yang memang udah sakit banget. Aku juga pernah mengalami seperti ini. Jadi kayak udah sakit hati banget, udah sedih banget, udah galau banget, tapi mau apa dikata, memang hubungan itu sudah berakhir. Nah, kan nggak mungkin kita harus merenungin itu terus, atau menyedihkan itu terus, atau masuk dalam kegalauan itu terus. Kapan kita bangkitnya, kapan kita bisa bahagia gitu kan. Jadi dia ada ngerasa pengen, ya udah kalau memang jodoh, dia bakal ketemu lagi, kalau enggak ya sudah gitu. Yang penting saat ini dia menjalani kehidupan yang sekarang, bukan yang dulu-dulu, bukan mengenang hal-hal yang masa lalu, yang sekarang menurut dia kayak begitu. Jadi dia ada mencoba untuk punya hubungan dengan kamu, pengen mencoba hubungan dengan kamu, tapi dia nggak tahu apakah kamu memang orang yang layak, yang bisa mengobati dia di saat dia traumatik seperti ini, di saat dia ngerasa cinta itu nggak ada, atau dia ngerasa cinta itu memang hanya buat sakit hati, tidak bisa menghargain, atau tidak bisa setia, kayak gitu. Dia ingin mencoba sama kamu, tapi apakah kamu bisa mampu memberikan yang terbaik buat dia sampai dimana dia bisa melupakan hal-hal yang nggak enak banget di masa lalu. Bukan artinya dia ingin melampiaskan kamu, enggak. Dia nggak ada niat untuk menjadikan kamu pelarian ya, tidak. Cuman pada saat ini memang ya kamu lagi kenalan dengan orang yang punya rasa sakit hati, rasa traumatik yang gede banget. Jadi otomatis dia berharapnya kamu bisa jadi penyembuh dia. Nah, ketika mungkin dia sudah sembuh, ya dia berharapnya bisa long lasting sama kamu gitu, nggak gagal lagi, nggak berakhir lagi hubungannya, dan nggak membuat sakit hati dianya. Dia niatnya memang suka sama kamu ya, niat dia suka sama kamu. Kalau kalian sudah pacaran, aku rasa dia berharapnya kalian itu pacaran bisa langgeng, nggak putus nyambung, tidak menyepelekan dia walaupun dia tahu dia punya kekurangan, atau mungkin kamu terlalu cemburu, terlalu tidak percaya, atau ragu-ragu. Terserah, yang penting dia itu pengen kamu mempertahankan hubungan sampai dimana kalian bertahan banget. Jangan meragukan dia, jangan merasa cemburu, jangan pikiran yang negatif tentang dia, karena dia punya niat yang baik sama kamu gitu, karena dia nggak mau gagal lagi. Intinya di sini, bagaimana perasaan terdalam orang di nomor 2, dia nggak pengen gagal lagi dalam sebuah hubungan, karena dia sudah merasakan di titik terendahnya dia. Jadi dia berharap itu sama kamu, siapapun kamu, mau kamu adalah gebetannya, mau kamu adalah pacarnya, mau kamu suami atau istrinya, kamu itu penyembuh buat dia. Kamu itu bisa mensupport dan menyayangi dia, bisa membuat dia benar-benar merasa disayangi, bukannya disepelekan, bukannya kayak dibuang begitu aja, atau dimarah-marahin, atau dijudge, atau kayak kamu menuduh dia yang enggak. Kamu kasih dia kepercayaan supaya apa? Supaya dia ngerasa bahwasanya dia itu layak buat kamu. Tidak seperti orang di masa lalunya yang benar-benar meninggalkan dia begitu saja, dan dia nggak ngerasa dihargain, nggak ngerasa pasangannya ini mau bertahan gitu. Ya, dari sekian banyak orang yang dia deketin, kalau kalian PDKT, kamu adalah, menurut dia kamu orang yang cocok. Jadi ya mudah-mudahan kamu bisa membawa diri untuk menjadi penyembuh dia, dan semoga setelah dia sembuh kalian bisa long lasting gitu. Bukan berarti dia pengen main-main juga ya, enggak, bukan niat dia untuk main-main, tapi memang saat ini dia berharap kalau ada seseorang yang bisa menyembuhkan hatinya. Ya kenapa enggak? Masa kan nggak mungkin kan dia harus mikirin masa lalu terus, harus menggalaui diri terus. Dia kan harus bangkit juga, dia kan juga punya kehidupan. Jadi ketika dia mungkin ketemu sama kamu atau ngobrol sama kamu, membuat hatinya lebih adem,
membuat hatinya lebih nyaman kayak gitu. Dia berusaha seperti itu dan berharapnya kamu juga bisa mengimbangi cara dia untuk sama-sama saling menyamankan satu sama lain. Ada Queen of Swords, The Star, Four of Cups, Queen of Cups, ada Justice. Iya, ini orang yang baru putus nih kayaknya, atau baru bercerai. Jadi ini berdampak banget, batinnya tuh ketampar banget pada saat ini. Ya, jadi saat ini adalah hubungan yang sangat baru banget, baru kenal, baru menjalani, atau baru juga memulai komunikasi, ingin lebih dekat sama kamu, ingin lebih intens. Artinya di sini kalau ada beberapa perbedaan, cobalah untuk saling mendukung satu sama lain. Coba untuk pahami dia, bagaimana kesedihan dia. Cobalah untuk lebih support supaya dia nggak sedih terus, atau supaya dia lebih bergairah. Karena ini momen dimana dia merasakan sakit hati banget. Orang yang baru bercerai, orang yang baru putus, baru kehilangan. Intinya ini kayak orang yang baru kehilangan dan dia ingin memperbaharui sama orang lain. Nah, bagaimana ini ada Queen of Pentacles, ada 2. Bagaimana cara kamu untuk bisa membuat dia dengan cara yang berbeda, tapi membuat dia jadi sembuh? Membuat dia dengan cara yang berbeda, maksud aku ya membuat dia benar-benar nyaman, akhirnya dia lupa sama rasa sakit hatinya itu. Tapi di sini tidak ada niat dia yang jahat sih. Dia memang benar-benar ingin punya hubungan dan ingin memperbaikin masa-masa sulitnya, masa-masa galaunya, masa-masa dia hancur, sakit hati, traumatik. Dia pengen itu selesai dari hidupnya gitu loh. Tapi bukan berarti kamu jadi pelampiasan atau pelarian ya. Dia memang punya niat untuk ya mencoba sama orang lain. Ya mudah-mudahan orang yang dicoba adalah orang yang tepat, yaitu kamu. Ya mudah-mudahan dia berharapnya seperti itu, kayak gitu. Jadi orang ini benar-benar punya niat yang baik sama kamu. Ada rasa sukanya dia. Kalau buat kalian yang pacaran ya cobalah untuk mensupport. Jangan selalu ngejudge, jangan langsung kayak merasa dia selalu mikirin mantan atau apapun, tapi cobalah untuk benar-benar saling take and give, pengertian, apalagi mungkin manjain dia atau lebih care sama orang ini, biar supaya dia bisa mikir kalau kamu yang lebih baik daripada yang dulu, dan akhirnya mengobati hal yang membuat dia sangat sedih. Ini orang sangat sedih loh ya, kayak ngerasa udah depresi, tau gak sih? Orang depresi ngerasa kayak nggak berharga, ngerasa nggak layak, nggak pantas. Tapi ketika bersama kamu dia ngerasakan kayak fulfillment lagi. Jadi kayak ngerasa dibutuhkan, ngerasa dihargain kayak gitu. Jadi buatlah dia lebih semangat supaya dia bisa terobati sama masa-masa kelamnya dia di masa lalu, dan di saat sama kalian bisa lebih mempertahankan hubungan sama orang ini gitu. Itu nomor 2 ya. 3, kita kocok kartunya bagaimana perasaan terdalamnya dia sama kamu. Untuk di deck ketiga ini, bagaimana perasaan terdalamnya sama kamu untuk di deck ketiga. Oke, ada The World, ada King of Cups, Five of Swords, Page of Pentacles, Queen of Wands, the Empress, Seven of Cups, Three of Wands, ada Page of Wands, ada the Magician. Oke, di sini tunggu, kita lihat dulu dari bottom of the deck. The Strength. The Strength ada Five of Wands, ada Two of Wands, ada The Strength.
Ini energi yang dimana isi hubungannya banyak ke-trigger, banyak berantem, dan tidak punya kesabaran kedua belah pihak. Ya, ini banyak sekali ujian buat kalian yang punya ini tadi yang aku bilang, egois, yang dua-duanya tidak pernah mau mencoba memahami satu sama lain. Kamu tidak mau memahami pasangan kamu juga nggak mau memahami keinginan kamu. Saling memikirkan keinginan masing-masing. Akhirnya apa? Masing-masing juga ngerasa nggak disayangi, tidak merasa tidak kayak nggak dibutuhin, nggak dihargain, nggak dianggap, pendapatnya nggak didengerin, kayak gitu. Ini salah. Kalau nomor 1 tadi lebih suportif ya. Tapi kalau nomor 3 ini udah nggak suportif, egois, ambisius, tapi nggak mau mendengarkan satu sama lain. Hanya mau didengarkan tapi tidak mau mendengarkan. Bisa dimengerti ya? Hanya mau didengarkan tapi tidak mau mendengarkan. Nah ini, coba introspeksi satu sama lain. Ini hubungannya, masalahnya satu, dua-duanya hanya memikirkan kepentingan sendiri, hanya keegoisan dan perasaan sendiri. Kalau kamu berhubungan sama orang ini, kamu merasa tidak dihargain, bukan cuman kamu aja, tapi dia juga ngerasa. Kalau kamu ngerasa dia keras sekali kak, dia keras banget kak, dia egois kak. Nah, pasangan kamu ini juga pasti merasa kamu juga seperti itu. Jadi di sini harus ada kesabaran. Ya, menurut aku kalian sangat baru sekali, muda sekali, belum bisa mengontrol emosi, belum bisa menangani keegoisan kalian masing-masing. Di sini ada Two of Wands. Kalian harus bisa memilih dan memilah mana yang baik, mana yang enggak, mana yang harus kalian jadikan emosi, mana yang enggak, mana yang harus menang, mana yang kalah. Jadi hubungan itu bukan kayak balapan mobil, enggak. Harus ada yang gol duluan dan ada yang kalah, enggak. Jadi ketika hubungannya memang lagi emosional, cobalah meredam. Tapi bukan hanya kamu, tapi ya take and give lah, gitu. Bukan hanya kamu yang harus mengalah terus, enggak. Di saat mungkin kamu emosian ya, dia juga harus bisa berbolak-balik. Harus bisa stabil juga emosinya, jangan dia bawa-bawa emosi terus dan kamu yang mengalah terus. Jadi bukan cuman kamu aja yang introspeksi, tapi pasangan kamu juga. Supaya hubungan ini bisa bertahan. Karena apa? Ini seringkali ke-trigger, misalnya ada informasi masuk, pasangan kamu tuh ada orang lain ya, atau kayaknya aku ngelihat pasangan kamu gak baik deh, atau ada orang ketiga di dalam hubungan kalian. Nah, kamu langsung kepancing emosi, emosional terus, cemburuan, terus kamu marah, terus kamu apa ya, kayak gak tahu bagaimana cara mengungkapnya, mungkin salah ngomong, gak dikompromikan dulu, kamu langsung menggebu-gebu marah, akhirnya apa? Berantem. Nah, usahakan yang jadi masalah itu yang dituntaskan, bukan orangnya yang kalian hancurin. Ngerti nggak? Kalau kalian marah, bukan orangnya yang dihancurin, tapi masalahnya yang dihancurin. Bukan orangnya yang dimaki-maki, bukan orangnya yang itu, tapi dikompromikan. Masalahnya apa? Perselingkuhan. Kenapa itu bisa terjadi? Bukan orangnya yang kamu maki, tapi masalahnya. Kenapa pasangan kamu bisa selingkuh, contoh? Kenapa dia punya orang ketiga? Apa yang membuat dia cari orang lain? Atau apa yang membuat dia jadi punya kesempatan untuk ada perselingkuhan, contoh? Jadi di sini kalau nggak main kompromi, nggak main komunikasi dengan baik, hubungan ini akan ke-trigger dengan cara berantem terus.
Five of Swords loh. Nih, gak pernah akur. Makanya di sini kayak kamu bertemu dengan cerminan diri kamu sendiri. Jadi susah. Berharapnya banyak, ya, banyak berharap dalam hubungan ini, tapi tindakan kalian tidak sesuai dengan harapan kalian berdua. Kalian berharap bisa menikah, contoh, aku tuh harusnya udah bisa menikah nih sama dia. Gimana mau nikah? Egois kalian aja masih belum stabil. Nih, di Emperor, yang mau ngomong tuh cuman satu, yang satu nggak boleh ngomong. Yang ada apa, hubungan ini akan ngerasa kayak udah nggak sanggup aja untuk ngejalaninnya. Kalau dibilang dia nggak sanggup, ya kamu juga ngerasa nggak sanggup. Jadi ini sebenarnya balance. Bagaimana perasaan kamu, begitu juga perasaan dia. Kamu nggak ngerasa dia mengerti, kamu juga nggak merasa dia mengerti. Jadi kalian sama-sama, ya seperti aku bilang ya, maunya didengarkan, tapi tidak mau mendengarkan. Maunya ngomong yang benar, tapi tidak mau disalahkan. Dan kalian ini sama-sama, misalnya kalian punya salah, kamu punya salah, atau dia punya salah, kalian tuh dikoreksi, nggak mau. Artinya apa? Dua orang yang bertemu tapi tidak mau introspeksi. Dua-duanya merasa benar, dua-duanya merasa angkuh, dua-duanya merasa gue harus menang, lu yang kalah. Nah, itu dia. Ada The Magician di sini, berusahalah bagaimana cara mempertahankan hubungan supaya tidak merasa kesabaran kalian ini terlalu dipermainkan. Ya, kesabaran itu nggak main-main, karena kesabaran itu punya batas. Bagaimana cara kalian memperlakukan orang ini juga akan memperlakukan hal yang sama. Jadi kalau ketemu sama orang yang seperti cerminan diri kalian sendiri, begitu juga memperlakukan. Bagaimana kamu memperlakukan diri kamu, begitu juga ke orang. Karena kamu punya pasangan yang benar-benar kayak cerminan. Makanya sering berantem. Kalau kamu nggak mau kalah, dia juga nggak mau kalah. Intinya kalian cerminan, udah gitu. Jadi harus benar-benar jenius mengakalinya, atau mengakalinya itu maksudnya untuk menangani. Nah, untuk menangani situasi yang seperti ini tuh harus jenius. Kalau kamu kebawa dengan sikap kamu yang seperti ini, itu akan bertolak belakang, karena kalian ini kayak cerminan satu sama lain, ke-trigger terus hubungannya. Ada Ten of Cups, Page of Swords, Two of Cups, Page of Cups, Ace of Pentacles, Five of Pentacles, Ten of Wands, Queen of Pentacles, Seven of Cups. Ya, lihat kan? Queen of Swords. Kalau kamu juga merasa keras, kamu juga merasa gue bener, gue nggak mau kalah, gue gengsi dong untuk minta maaf, gue gengsi, terus aja kayak begitu, karena hubungan ini akan begitu terus. Hubungan ini masalahnya satu, tapi berulang-ulang, berputar terus di situ-situ aja, nggak kelar-kelar. Satu masalah nggak siap-siap, itu namanya dewasa. Satu masalah aja nggak kelar-kelar. Kalau bukan kalian yang menegaskan, siapa lagi? Ada Death, ada King of Pentacles, dan Queen of Cups. Jangan main-main sama perasaan. Ada Death. Segala nanti sesuatunya yang sudah berakhir, kalian yang menyesal. Jadi kalau dua-duanya tidak mau introspeksi, hubungan ini akan lama banget jalannya. Ten of Wands. Lama banget. Untuk capai goalsnya lama banget. Kalau kalian yang pengen menikah, aku rasa ini butuh pengenalan yang lebih lama deh kayaknya. Jangan terburu-buru deh. Ya, bisa bertahun-tahun dulu. Pahami dulu pasangan kalian seperti apa. Karena kalian tidak pernah mau mengerti nih.
Kalian cuma mengerti keinginan diri sendiri, tapi tidak mengerti perasaan orang lain. Dua-duanya begitu, bagaimana kamu keras, dia juga keras. Dua-duanya kalau dipertemukan akan kebentur. Makanya kalau batu sama batu, ya bentrok kan. Kayak gitu juga ini hubungannya. Jadi kalau dua-duanya, bukan cuma kamu introspeksi, tapi dia. Dua-duanya sama. Ya, kalau enggak apa? Dia sedih, kamu juga ngerasa sedih. Kayak ngerasa sama-sama, kalaupun kalian pacaran atau suami istri, ngerasa berumah tangga tapi kayak sepi aja gitu. Kayak kamu nggak punya pasangan, kayak kamu nggak punya suami yang bisa diajak kompromi, nggak bisa diajak curhat, kayak gitu loh. Kita kan pasangan juga seperti teman, seperti sahabat, seperti orang tua yang bisa saling nasehatin, bisa saling kayak temen ya, curhat gitu. Apa masalah bisa dikompromiin. Tapi ini nggak mau denger tapi pengennya didengar. Oke? Udah ketiga deck kartu yang aku bacain. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, and share-nya. Thank you guys.